Pada video kali ini kita akan bahas pergerakan Bitcoin yang semalam ke pump karena di sini ada bullish divergent time frame 4H. Yang penasaran mau lihat insight-nya bagaimana? Stay tune. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Sekarang hari Jumat jam berapa ini? Berarti jam 2 ya, 13.50. Oke, kita akan kembali lagi ngebahas Bitcoin yang semalam memang dia pump karena pada level supportnya di angka 37, berapa terakhir kemarin itu ya, 37, something lah ini, 37,2. Dan kalau kita lihat sendiri pada dasarnya BTC sudah keluar dari descending channelnya, jadi BTC memang harus sideways terlebih dahulu pada range 37,9 sampai angka 40. Jadi teman-teman jangan lu optimis untuk langsung kembali to the moon. Potensi memang ada untuk kembali to the moon, tapi kita melihat dulu wait and see terlebih dahulu karena BTC itu harus break dari level resistennya di angka 42,6 karena di sini ada higher baru ya 42,6. Dan gimana pergerakan BTC sekarang, potensinya apa? Kita akan lihat pada time frame 1 jam. Kalau time frame 4 jam kita udah lihat sendiri ya, di level supportnya itu ada bullish divergence pada time frame 4H dan MACD pun tampak masih sangat bagus, jadi ada potensi untuk kembali lagi bullish atau mungkin saja pada time frame kecil di level saat ini untuk membentuk chart pattern bullish. Tapi kalau gue tarik Fibonacci, pada dasarnya BTC ini berpotensi untuk membentuk bullish 5O yang dengan tingkat penurunannya itu sampai ke 38,8 karena bullish 5O itu di sini memang angka penurunan C sama D-nya itu sampai 0,5. Nah, potensi kenaikannya berapa? Kalau saya tarik sebagai referensi dari XKA berarti dapatnya 41,3. Tapi kalau misalkan gua tarik Fibonacci, kita asumsikanlah seperti ini berarti ya tingkat kenaikannya. Nah, saya tarik Fibonacci dari C ke D karena kita D-nya belum tahu ya apakah range-nya di angka 38,8 atau di 38,6. Karena kalau menggunakan harmonic pattern itu toleransinya adalah plus 2 atau minus 2. Oke, pada dasarnya kalau kita lihat pada Fibonacci di sini berarti ada level resisten yang perlu ditembus itu 0618. Kalau misalkan memang BTC berada pada level 38,8 sore nanti atau malam nanti, nah tingkat kenaikannya berarti kalau misalkan bisa break dari 0618, potensi kenaikan 1272, 141, 1618. Nah, ini adalah harapan yang kemungkinannya bisa terjadi. Tapi overall BTC kalau misalkan kita gambarkan seperti semalam, sebenarnya penurunannya belum usai. Karena gue melihat dua potensi. Yang pertama itu adalah tadi ya bullish 5O, yang kedua itu berarti ini bullish shark. Potensi penurunan 37,1 ya. Di sini berarti Fibonacci-nya Fibonacci 113. Ini penurunan C sama D. Jadi ada beberapa potensi yang kemungkinannya akan terjadi. Nah, teman-teman untuk saat ini jangan dulu masuk long karena udah telat banget kalau masuk long. Anggaplah BTC belum membentuk chart pattern apa-apa. Kalaupun sudah membentuk chart pattern dengan sempurna di level saat ini, mungkin saja bisa bullish pennant ya, atau bisa saja ascending triangle kalau misalkan masih bullish, atau misalkan memang penurunannya ke 38,8, maka harapannya membentuk falling wedge lalu terpantul lagi di angka 38,8 dan menuju ke Fibonacci 1618, 141, 1272. Nah, di sini gua mau menyampaikan satu skenario yang kemungkinannya kalaupun memang tidak terjadi bull run pada tahun ini, I do apologize karena gue juga harus menyampaikan realitanya. Ini bisa menjadi referensi teman-teman. Dan gue mendapatkan kalau misalkan melihat dari weekly time frame-nya di sini memang agak menakutkan karena kalau misalkan gue lihat dari weekly time frame pada dasarnya BTC kan di sini gue belum menyimpulkan bahwa BTC sudah membentuk higher baru ya. Kalau pada weekly time frame-nya sudah membentuk higher baru, maka potensinya berarti AB-nya itu kan di 382. Nah,
honestly ini gue tidak mengharapkan BTC terjadi penurunan yang sangat dalam ya pada level saat ini, tapi potensi dan kemungkinannya bisa saja terjadi. Kalaupun BTC tertahan dan membentuk higher baru di angka 38,2 di sini berarti ya B-nya, maka potensi untuk Cypher sendiri penurunan mencapai ke angka 25,2 ya di Fibonacci 1272. Nah, berarti kalau potensinya seperti ini bisa menutup gap yang di angka 26-24. Gua tidak mengharapkan BTC tertahan di level Fibonacci 382 ini, tapi ini bisa menjadi satu referensi pasti yang kemungkinannya bisa saja terjadi. Nah, pada Fibonacci 1272 di angka 25, ini nanti akan kembali lagi terpantul, C-nya itu akan menuju ke Fibonacci 0786 itu dari X ke A, berarti dapatnya 0786 ya di angka 57,1. Terus kira-kira di mana tertahannya? Apakah BTC pada level D ini nanti akan kembali lagi to the moon? Tentu saja tidak. Potensinya berarti bisa saja langsung kembali lagi menurun ke angka Fibonacci 0,5 atau kurang lebih ke 0618 untuk kembali lagi reversal. Apabila di level ini, kan berhubung kita tahu ya di level sini itu ada level resisten kuat pada saat ini. Nah, bisa saja berarti apabila memang BTC itu di angka D, maka potensinya ini adalah menjadi level support kuat untuk BTC. Lalu kembali lagi naik atau terkonsolidasi lagi pada untuk beberapa saat di level ini ya, di antara 0618 dan di antara 0,382 untuk membentuk satu pola bullish. Lalu kalau misalkan BTC pada level saat ini ternyata break dari angka 382-nya, maka potensinya itu ada 0618. Nah, potensi 0618 ini berarti seperti yang kemarin kita selalu bicarakan bahwa di atas ini kan ada level resistensinya di angka 49, 50, 51. Nah, kebetulan di angka 51 ini ada Fibonacci 0618 yang mendukung terjadinya bearish Cypher juga ya. Hati-hati sama 0618 ini, apabila terjadi rejections maka potensi penurunan dari B ke C-nya itu bisa mencapai ke Fibonacci 1414 di angka 19,754. Dan di angka 19 ribuan ini ternyata ada juga BTC CME gap ya. Teman-teman bisa cek di BTC 1 tanda seru, carinya di sini, berarti langsung cari BTC 1 tanda seru ya. Itu teman-teman bisa cek sendiri. Karena di angka 19 pun itu ada gap yang memang belum terisi pula, dan potensi kenaikan C ke D dari Fibonacci 1414 itu ke 0786 di angka 57.100. Lalu pasti akan kembali lagi terkoreksi, kita cari aja Fibonacci 0,5-nya, atau kita bisa lihat kan di sini memang ada level support kuat yang akan mendukung menahannya pergerakan dari BTC untuk tidak kembali lagi turun lebih dalam. Oke, kemungkinan besar itu adalah insight Bitcoin pada saat ini. Semoga membantu teman-teman dan semoga insight ini bisa dijadikan referensi yang baik untuk teman-teman semua. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di grup Telegram. Buat yang belum bergabung, linknya ada di deskripsi. Gue juga punya TikTok, linknya ada di deskripsi. Gue akan kembali lagi update pergerakan BTC di grup Telegram. Gue Angkara Murka, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya tahu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.